Selamat datang kembali di Istilahpedia Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas secara praktis mengenai istilah megatrust dalam gempa bumi, apa itu dan mengapa sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya. Jika Anda baru menonton di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Di kesempatan ini kita akan memahami apa yang dimaksud dengan istilah megatrust dalam kaitannya dengan gempa bumi. Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari pengantar ringkas megatrust. Megatrust adalah salah satu jenis gempa bumi yang paling kuat dan merusak. Istilah ini sering muncul dalam diskusi tentang gempa bumi besar dan tsunami. Dan sangat penting untuk memahami bagaimana dan mengapa fenomena ini terjadi. Berikut penjelasan praktis megatrust, mulai dari definisi dasar hingga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Apa itu megatrust? Megatrust adalah jenis gempa bumi yang terjadi di zona subduksi, yaitu tempat di mana satu lempeng tektonik bergerak di bawah lempeng lainnya. Gempa ini dikenal karena kekuatannya yang sangat besar, dengan magnitudo seringkali melebihi 8 pada skala Richter. Proses ini menghasilkan gempa yang sangat kuat dan dapat menyebabkan kerusakan luas. Megatrust terjadi ketika gesekan antara lempeng yang saling bertabrakan menimbulkan tekanan yang sangat besar, yang akhirnya dilepaskan dalam bentuk gempa bumi besar. Ciri-ciri megatrust. Beberapa ciri utama megatrust meliputi kekuatan gempa, zona subduksi, durasi gempa dan tsunami. Kita mulai dari yang pertama, kekuatan gempa. Megatrust seringkali menghasilkan gempa bumi dengan magnitudo sangat besar, yang dapat mencapai 9 atau lebih. Gempa ini bisa menyebabkan kerusakan struktural yang parah di daerah yang terkena dampak. Intensitasnya dapat merusak bangunan-bangunan besar dan infrastruktur penting. Kedua, zona subduksi. Terjadi di zona subduksi, yaitu area di mana satu lempeng tektonik masuk di bawah lempeng lainnya. Zona ini adalah lokasi utama terjadinya megatrust karena tekanan dari lempeng yang saling bertabrakan menumpuk selama bertahun-tahun. Proses ini seringkali menghasilkan gempa bumi yang sangat besar dan merusak. Ketiga, durasi gempa. Gempa megatrust biasanya berlangsung lebih lama dibandingkan gempa bumi lainnya, seringkali beberapa menit atau bahkan lebih dari 10 menit. Durasi yang panjang ini disebabkan oleh besarnya area yang terlibat dalam gempa tersebut. Gempa yang berkepanjangan dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan dan meningkatkan risiko tsunami. Keempat, tsunami. Megatrust seringkali diikuti oleh tsunami besar, yang dapat menyebabkan kerusakan yang luas di sepanjang pantai. Tsunami ini terjadi ketika gempa bumi menyebabkan perubahan besar dalam dasar laut. Gelombang tsunami yang dihasilkan dapat menenggelamkan pantai dan menyebabkan kerusakan parah di daerah pesisir. Penyebab megatrust. Penyebab utama megatrust adalah interaksi antara lempeng tektonik. Ketika satu lempeng yang lebih berat masuk ke bawah lempeng lainnya, proses subduksi, tekanan dan gesekan yang terjadi dapat menumpuk selama bertahun-tahun. Tekanan yang menumpuk ini akhirnya menyebabkan pergeseran besar yang menghasilkan gempa bumi. Selain itu, perubahan dalam kedalaman dan sudut subduksi juga dapat mempengaruhi kekuatan megatrust. Dampak megatrust. Megatrust memiliki dampak yang sangat besar, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan manusia, meliputi 4 dampak utama antara lain, kerusakan pada infrastruktur, tsunami, kerugian nyawa dan perubahan lingkungan. Dampak pertama, kerusakan pada infrastruktur. Gempa megatrust mampu menyebabkan kerusakan besar pada struktur bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya, khususnya di daerah yang lokasinya dekat dengan pusat gempa. Kerusakan ini dapat mengganggu layanan penting seperti listrik dan air. Memulihkan infrastruktur yang rusak seringkali memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Dampak kedua, tsunami. Tsunami yang dihasilkan dari megatrust dapat menghancurkan pesisir pantai, menyebabkan banjir besar, dan merusak ekosistem pesisir. Gelombang tsunami ini dapat mencapai jarak yang sangat jauh dari pusat gempa, menghancurkan daerah yang tidak langsung terkena gempa. Kerusakan pesisir ini dapat mempengaruhi kehidupan laut dan menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi komunitas pesisir. Dampak ketiga, kerugian nyawa. Banyak korban jiwa dapat terjadi akibat gempa megatrust dan tsunami, terutama jika terjadi di daerah padat penduduk. Kerugian nyawa ini dapat meningkat jika sistem peringatan dini dan evakuasi tidak efektif. Pengungsi dan korban gempa memerlukan bantuan medis dan dukungan untuk pemulihan jangka panjang. Dampak keempat,
perubahan lingkungan. Megatrust dapat menyebabkan perubahan besar dalam topografi dan lingkungan lokal, seperti pembentukan gunung atau perubahan aliran sungai. Perubahan ini dapat mempengaruhi pola cuaca dan ekosistem lokal. Proses geologis ini seringkali memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, contoh kasus megatrust terbesar. Beberapa contoh megatrust terbesar dalam sejarah mencakup, 1. Gempa bumi Tohoku tahun 2011. Terjadi di Jepang dengan magnitudo 9. Gempa ini menyebabkan tsunami besar yang menghancurkan sebagian besar pesisir timur Jepang. Dampak dari gempa ini termasuk kerusakan nuklir di Fukushima dan pergeseran geografis di area yang terkena. Peristiwa ini juga memicu reformasi dalam kebijakan mitigasi bencana di Jepang. 2. Gempa bumi Sumatera tahun 2004. Dengan magnitudo 9,1 hingga 9,3, gempa ini memicu tsunami yang menewaskan kurang lebih 230.000 orang di sepanjang pesisir Samudra Hindia. Tsunami yang dihasilkan melanda pantai di beberapa negara, termasuk Indonesia, Thailand, dan Sri Lanka. Bencana ini menyoroti pentingnya sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana di seluruh dunia. Kesimpulan, megatrust adalah fenomena geologis yang sangat signifikan dengan dampak yang luas. Memahami bagaimana dan mengapa megatrust terjadi dapat membantu dalam persiapan dan mitigasi bencana, serta meningkatkan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan gempa bumi besar dan tsunami. Penting untuk terus memantau dan mempelajari aktivitas seismik di zona subduksi untuk mengurangi risiko dan dampak dari gempa megatrust di masa depan. Semoga pembahasan mengenai megatrust ini membantu meningkatkan pemahaman kita tentang megatrust dalam kaitannya dengan gempa bumi. Info tambahan, jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut mengenai istilah lainnya silahkan kunjungi blog kami di istilahpedia.com. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan Anda. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share video ini agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi ini. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar Anda selalu update dengan konten terbaru dari kami.